termasuk juga adik-adik kita yang berada di Kuantan Singingit dan Kota Pekanbaru serta Jakarta dan lain-lain, ini akan dapat secara lebih jauh berbagi untuk kemaslahatan dan penguatan kompetensi dalam rangka menguatkan kompetensi dalam rangka untuk menyiapkan daya saing dirinya pada masa-masa yang akan datang. Demikian barangkali Pak Arman, mohon maaf billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya bukan moderator, saya host. Jadi moderatornya dari pulang dari Palu sampai dari Talu belum muncul kayaknya Aprian ini. Jadi untuk menunggu dengan kita waktunya di berjalan, jangan dibuang-buang waktu, apalagi anak dan Isa itu berkesan sama saya di Kyoto di Jepang sekarang itu berarti sudah jam 10 malam. Jadi dia minta karena besok ada ujian, dia minta dipercepat untuk usul dia. Jadi kami persilakan kepada Ananda Anissa Hasana. Ini Ananda Hasana ini adalah anak dari teman saya nih, teman satu kelas di SMA orang Cerenti, Pak Dr. Apendi Arsad. Ya, alhamdulillah Anissa ini dulu S1-nya di IPB, S2-nya adalah di Jerman dan sekarang sedang S3 di Kyoto. Baru beberapa bulan ini dapat beasiswa. Ini ya, dengar suara saya? Assalamualaikum. Dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sehat nampaknya ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini udaranya lagi nggak gitu dingin, jadi kemarin dingin. Nggak kena gempa yang terakhir nggak kena, Anissa? Oh, alhamdulillah di Kyoto jauh dari Umar, itu gempanya di daerah utara, di sini agak selatan, jadi alhamdulillah sih nggak kena. Kyoto dari Tokyo berapa jam? Dari sini kayaknya kalau naik bus itu kayaknya bisa sampai belasan jam ya. Belum pernah ke arah sana, jadi sekarang jam 10 waktu Kyoto. Mohon maaf nih sebelumnya, saya request minta lebih awal karena kebetulan besok ada jadwal ngecat lab sebenarnya. Jadi kalau di sini itu emang semuanya tuh mandiri, jadi nggak ada OB, nggak ada tukang apa. Jadi gedung lab itu kita harus ngecat sendiri gitu. Jadi kita turun tangan harus ngurusin semuanya sendiri gitu. Jadi ngangkut gitu. Jadi kebetulan besok udah janjian pagi, takutnya bangun kesiangan terus nggak enak janjian sama teman gitu. Jadi mohon dimaafkan mungkin nggak bisa sampai malam banget gitu. Sebelumnya ngecat dinding ya. Jadi karena labnya lagi diperbaiki gitu. Jadi kita harus beli sendiri, nanti bersihin sendiri, ngecat sendiri gitu. Jadi kalau di sini nggak ada kayak sewa panggil tukang terus suruh catin kita terima jadi, nggak gitu. Jadi profesornya nyuruh kita ngecat gitu. Jadi nggak lihat cewek cowok semuanya kerja gitu. Bersih lab juga sama kayak gitu. Pada hadir juga. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama saya Anis Prasana. Saya adalah dan gimana ya, bukan Putra Riau, mungkin turunan kali ya, turunan Riau, karena saya nggak lama juga, tapi beberapa kali pulang nengokin nenek segala macam, jadi ya artinya pernah terpapar lah sama budaya Riau gitu. Karena kalau dibilang orang asli kalau dibilang orang Indonesia di sana karena lama hidupku, dan tapi ada turunan Riau-nya lah ya. Saya kebetulan nenek saya asalnya dari Pulau Cereti, bebas ya terkait dengan apa yang kita kerjakan. Dan mungkin di sini yang ikut hadir belum pernah berkenalan dengan Epokanopoli. Di sini saya pengen cerita sedikit tentang apa yang saya kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Dan tentunya yang saya kerjakan ini sudah menyenangkan karena terkait dengan main-mainnya, jadi bukan sesuatu yang serius. Saya share. Banyak yang kaget gitu, dikiranya saya dari LIPI atau dari mana, padahal saya bilang saya berbisnis gitu. Oh kok bisnis bisa sekolah? Loh nggak apa-apa dong, sekolah kan nggak terbatas sama apa harus dosen atau peneliti gitu. Jadi saya mau membuka mematahkan asumsi-asumsi sebelumnya kalau sebenarnya semua orang tuh bisa sekolah gitu, sekolah tinggi gitu.
dan tentunya yang saya pelajari sekarang masih terkait banget gitu. Mungkin sedikit cerita perjalanan saya bagaimana awal mulanya saya bisa bikin game yang kemudian game ini jadi mulai disebarluaskan nggak cuma di Indonesia tapi juga bisa di luar negeri. Kemudian game kita udah dikenalkan di 15 negara. Dan jadi awal mulanya itu saya berawal dari waktu saya kuliah dulu itu saya suka banget ikut jadi relawan yang mungkin teman-teman yang lebih muda juga sekarang sering banget pasti ikut kegiatan relawan ya apapun itu. Nah waktu dulu itu saya suka banget ikut kegiatan relawan yang sifatnya yang terkait dengan pendidikan atau lingkungan. Jadi apa misalnya ngasih edukasi ke anak SD atau kunjungan ke tempat pembuangan TPA ya, terus kita lihat kayak apa kondisi kehidupannya, terus kita biasanya bikin penyuluhan gitu. Nah kemudian dari proses saya menjadi seorang relawan itu di situ mendorong saya untuk berpikir bagaimana caranya kita bisa memberikan edukasi yang gampang, yang nggak sulit kan seringkali kita kalau ngasih edukasi, kalau mengenalkan sains itu bahasanya menjelimet ya, gimana ya menjelimet, jadi bahasanya terlalu tinggi gitu loh, bahasa akademik gitu. Nah padahal tidak semua orang punya pemahaman yang setara dengan orang-orang yang sekolah di perguruan tinggi gitu. Tapi tentu yang pendidikan kan harus merata dan harus bisa dicerna oleh semua orang. Nah, itu kenapa saya menciptakan permainan namanya Ekovanopoli. Jadi kalau ada yang bingung Ekovanopoli itu apa, Ekovanopoli itu adalah sebuah board game edukasi lingkungan, di mana kita punya misi untuk mengenalkan tentang isu perubahan iklim, isu tentang sampah, isu tentang bencana alam kayak banjir atau kebakaran hutan melalui proses bermain gitu. Kemudian ketika game saya diciptakan itu, saya awal mulanya bikin komunitas dulu waktu saya kuliah semester 4, waktu itu umur saya masih 18 tahun atau 19 tahun. Jadi saya bikin komunitas yang mana game itu disalurkan sebagai media edukasi gitu. Jadi saya ngajak teman-teman di kuliah di kampus IKB dulu untuk ikut terlibat di kegiatan kita. Kegiatannya mah cuma main-main gitu ya, main terus kita ngedaur ulang kertas, kita nanam pohon gitu. Sebenarnya kegiatannya sederhana, tapi tentu kita nggak percaya kalau kegiatan ini tuh bisa menarik banyak perhatian orang karena kita punya konsep yang kreatif dan original gitu. Kita menggunakan game yang mana biasanya kegiatan komunitas kadang kan suka itu aja gitu loh, suka kurang menarik gitu. Itu kenapa yang menjadi penciri kita menjadi lebih unik. Kemudian dalam perjalanan menjadi komunitas, di situ saya dapat banyak banget kesempatan ketemu banyak orang dan banyak orang menyarankan untuk saya bisa membuat social business gitu. Jadi daripada hanya cuma kegiatan komunitas yang bikin event, tapi kita nggak memikirkan nilai keberlanjutan. Waktu itu ada mentor saya nyaranin, kenapa nggak kamu buat game ini jadi produk bisnis? Nah, keuntungan itu bisa kamu putar gitu loh untuk menyebarkan misi lebih besar lagi gitu. Akhirnya saya mutusin buat bikin social enterprise. Akhirnya saya buat nama CV Kovan Indonesia. Dan akhirnya ketika perjalanan menjadi seorang pelaku usaha, menjadi seorang social entrepreneur, kita nggak cuma berorientasi jualan untuk dapat profit, tapi kita juga punya misi-misi sosial. Kita bikin kerjasama sama bikin campaign-campaign ya, kampanye-kampanye lingkungan sama beberapa komunitas, sama beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Dan kita juga punya model setiap penjualan game sekian, kita ngasih sisihkan profitnya untuk kita donasikan ada game-game ke lembaga-lembaga yang membutuhkan ya, PAUD yang memang kan banyak sekali lembaga-lembaga yang memang tidak ada uangnya gitu, tapi mereka membutuhkan beberapa alat peraga. Kita persilakan kepada adik kita, Aprian. Ya. Terus sebentar Aprian, bagi yang tidak bisa anggota kita kan masih 100. Bagi yang tidak bisa ini joinnya di YouTube aja. Bagi yang teman di YouTube ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, di sini saya di Inggris jam 1:30 siang. Oh, 1:30 siang Inggris. Ya, ini yang moderatornya ke-mute ya kayaknya. Nggak apa-apa, Ipit. Lanjut aja, ya. Oh ya, Om. Terima kasih dikasih kesempatan juga untuk jadi pembicara di sini. Nama saya Pitonia.
tapi biasanya dipanggil keluarga dan teman-teman Pipit. Sama seperti Anissa, saya juga bukan asli dari Riau, tapi lahir dan besar di Jakarta. Tapi dari keluarga, jadi keturunan kakek nenek saya asli dari Lubuk Jambi. Kemudian ayah saya juga besarnya di Pekanbaru. Kemudian ketemu mama saya orang Kalimantan. Kemudian dia menetap di Jakarta dan saya lahir besar di Jakarta. Saat ini saya sudah lulus S3 dari Inggris dan sekarang bekerja di sini sebagai analis mikrobiologi di salah satu laboratorium perusahaan farmasi di sini. Saya nggak ada slide sih karena cuma 10 menit ya waktunya, jadi lebih ya cuma mau cerita aja mengenai riwayat pendidikan dan mungkin gimana waktu itu dulu bisa dapat beasiswa. Jadi jadi saya sekolah di Jakarta SD, SMP, SMA, kemudian S1 diterima di jurusan biologi Universitas Indonesia Depok. Kemudian setelah lulus S1 ya memang udah ada keinginan nih pengen kuliah lagi gitu, pengen belajar dan pengennya bisa keluar negeri karena apa ya, pengen menambah pengalaman, belajar budaya negara lain dan traveling lah tentunya. Jadi tapi ya karena waktu itu memang harus maunya mencari beasiswa, jadi sambil mencari-cari melamar kerja juga, kemudian dapat diterima bekerja. Saya jadi guru di salah satu sekolah privat di Jakarta sambil terus berusaha mencari kesempatan beasiswa. Waktu saya kecil, orang tua selalu mendoktrin bilang orang Kuansing itu orang hebat-hebat ya gitu Pak. Waktu saya kecil, orang pintar-pintar itu dari Kuansing ke Riau. Buktinya profesor pertama Riau itu orang Kuansing. Satu sisi saya menjadi kebanggaan, oh saya orang Kuansing, saya mesti bisa sampai sejauh itu. Nah itu salah satu kebanggaan bagi saya sebagai mahasiswa Kuansing yang udah alhamdulillah sampai sejauh ini di Berlin kayak gitu. Nah kalau bercerita pengalaman bagaimana bisa sampai ke Berlin, itu ya penuh lika-liku sejatinya seperti ini. Karena kalau bisa saya bilang untuk adik-adik atau yang lagi mau merintis gimana kuliah ke luar negeri, yang utama itu adalah kita punya target terlebih dahulu, kita punya mimpi. Jadi saya dibilang jangan malu bermimpi gitu Pak. Mau tinggal kita di sudut kampung mana, mau dimanapun, kalau kita malu bermimpi kita tidak sampai seperti itu Pak. Nah dulu saya masih ingat suatu saya kelas 3 SMP, yaitu di Kari, Pintu Gobang. Saya ada cerita gitu Pak, lucunya gitu. Jadi saya punya adik, terus bercanda gitu lah. Jadi lihat besok ya, saya besok pakai baju biru itu, saya kuliah ke Jerman. Itu Pak, mungkin doa saya terkabulkan oleh Allah, saya SMA plus dan saya bisa kuliah ke Jerman. Kayak gitu. Nah, setelah saya masuk SMA plus kelas 1 kelas 2, jadi kebetulan Pak, kami alumni SMA plus itu bisa dibilang sudah banyak tersebar di luar negeri, punya pengalaman alumni yang sangat bagus gitu, jadi juga membantu kepada kami yang lagi sekolah waktu itu. Kebetulan datang alumni ke sekolah presentasi, oh Jerman itu gini, akhirnya saya tertarik lah untuk ke Jerman Pak kayak gitu. Awalnya juga bingung, awalnya juga ragu gitu ya Pak, gimana sih ke Jerman, saya mampu nggak gitu, secara kecerdasan saya mampu nggak gitu. Cuma setelah saya mencoba gitu, demi belajar, mempersiapkan diri, akhirnya saya yakin, oh saya harus ke Jerman kayak gitu. Nah jadi sewaktu saya kelas 3, saya nggak ikut nggak ikut SBMPTN, saya cuma mencoba waktu itu undangan, ya qadarullah saya memang ditakdirkan di Jerman, saya tidak lulus di target di undangan di Indonesia kayak gitu. Karena emang target awalnya udah ke Jerman. Saya dari SMA Negeri di SMA 81 Jakarta, yang di Jakarta Timur, dan dari ijazah nasional itu yang dari sekolah nasional. Alhamdulillah Syah. Dilanjut. Saya dari saya dari SMA Negeri 81 Jakarta, dan langsung habis itu ngambil sarjana di sini Erasmus. Nah di sini karena ijazah nasional udah diakuin sama universitas saya, jadi persyaratannya kayak yang seperti yang saya taruh di PPT ini. Jadi pertama persyaratannya itu ada IELTS atau TOEFL. Bagi yang belum tahu itu IELTS atau TOEFL itu
ujian berbahasa Inggris. Nah, ujian berbahasa Inggrisnya itu bisa ada yang ngambil lewat, ada yang bisa ngambil kursus banyak banget. Kayak waktu itu saya juga pernah ngambil yang di Jakarta. Habis itu ngambil ulangannya gitu. Nah, ini nilai minimalnya IELTS itu nilainya 6,5 yang diminta dari kuliah saya. Habis itu kalau TOEFL itu minimalnya nilai 80. Yang kedua itu ada ulangan matematika ekstra, jadi kita harus ngambil lagi namanya OMPTA dan minimal nilainya itu 7. Ada bertanya dulu. Ya, silakan. Konnichiwa, saya Muhammad Agil Saputra dari Namanya SMK Negeri 2 Teluk Banten. Suaranya coba besarin sedikit suaranya. Udah, Tempelkan. udah. Ya. Oke. Di mana? Siapa namanya? Baiklah, kenalkan nama saya Muhammad Agil Saputra dari SMK Negeri 2 Teluk Banten. Ya. Alamat dari Kota Taluk. Pertanyaan saya untuk Kak Anissa sana, itu tantangan terberat kakak dalam berbisnis. Terus perasaan orang tuanya ketika kakak berada di luar negeri, apakah diizinkan atau tidak? Kalau tidak diizinkan, misalkan untuk meyakinkannya bagaimana? Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau nggak izin nggak sampai ke Siga Jepang. Oh, tadi perasaannya apa tadi? Pertanyaan kedua. perasaan orang tua, Kak. Oh, Iya, perasaan orang tua. Perasaan orang tuanya bagaimana? Itu orang tuanya dari Mana situ. aja sih kayaknya. Orang tuanya menangis mulu. Oh ya, kalau pas nggak apa-apa sih, yaitu mungkin kalau orang tua kadang ya macam-macam, cuma mungkin karena saya udah ini juga udah sering keluar gitu. Awal-awal juga sama lah, suka khawatir gitu kan kalau mau keluar negeri sendiri, tapi lama-lama udah terbiasa aja ngeliat saya bisa setahun tuh pernah ke 7 negara gitu. Jadi yang penting sih ngasih kabar aja sih sebenarnya, jadi nggak kabur. Dan di situ kita justru sebagai anak dinunjukin rasa tanggung jawab tadi, kita nggak akan macam-macam gitu loh, maksudnya selama di luar negeri, karena kalau luar negeri celahnya banyak sekali kan, nggak ada yang merhatiin gitu loh. Jadi sebenarnya itu juga pelajaran buat kita ya, menjaga diri kita sendiri gitu. Kalau tadi saya jawab pertanyaan kedua, orang tuh sih kayak senang-senang aja sih kayaknya, malah rencana mau nengokin kalau nggak corona gitu, ya mudah-mudahan ada rezeki bisa kesini. Nih, Kalau orang tua tawa tuh. kenapa? Kalau pertanyaan yang pertama, kalau apa tantangan tadi ya, kalau dalam berbisnis, aduh saya sebenarnya mungkin banyak ya, tapi mungkin kalau saya ambil contoh kemarin dari COVID ya, jadi memang yang namanya bisnis itu bukan perkara besar apa enggak ya, jadi seringkali kita sering lihat perusahaan besar yang gedungnya gede gitu, dianggapnya yang paling kuat, padahal ternyata banyak yang terpukul gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat contoh paling gampang, perusahaan penerbangan kan pada runtuh semua ya, padahal kelihatannya kayak mereka ibaratnya dikasih terus, tapi kita disuruh untuk gimana aja kita bisa memproyeksikan bisnis kita bertahan sampai 1 tahun gitu. Jadi jangan sampai mimpinya ketinggian, targetnya pengen misalnya membangun apa gitu, tapi lupa untuk menjaga cash flow ya, atau perputaran uang dalam jangka pendek. Sebenarnya sih simpel kayak orang dagang sih sebenarnya. Jadi intinya kalau terkait tadi segala tantangan itu ya tadi, membuat bisnis kita bertahan, tahu kita jualannya ke siapa, tahu sumber uangnya dari mana gitu. Itu kadang suka banyak banget tuh startup yang keluar suka bingung jualannya apa gitu, jualannya ke siapa gitu. Jadi itu yang terpenting sih sebenarnya, yang kita yang namanya bisnis itu harus tahu secara jelas gitu loh bisnis modelnya kayak apa gitu. Dan tentunya kalau yang namanya gagal nggak dapet, misalnya gagal dapet klien atau apa, itu biasa ya. Jadi ya mau nggak mau ya coba lagi cari pintu yang lain gitu. Jadi kalau saya sih ngelihat bisnis itu siklus ya. Kalau gagal tuh nggak akan gagal terus-terusan, kalau berhasil nggak akan berhasil terus-terusan. Jadi kalau saya lagi berhasil, saya tahu nih besok bakal terpuruk gitu, maksudnya bakal jatuh gitu. Habis itu dari jatuh naik lagi gitu ya, gitu aja. Hatam dia. Jadi bukunya satu kamar tuh saya beli tuh, ya, ya. Kemudian saya memang sebagai orang tua memprioritaskan literasi. Ulang tahun buku, tamat baca Quran buku, ya. Kalau ke mall dulu, ke Gramedia dulu, ya. Itu bagi orang tua ya. Jadi memang ini tradisi dari sejak kecil itu literasi itu sekarang ini dampaknya.
Sekarang saya kira itu saja. Sekarang saya tinggal di Pekanbaru. Kalau saya ini ada pengalaman sempat pertukaran pelajar ke Jepang. Karena saya kuliahnya itu kebetulan S1 dan S2-nya dua-duanya linguistik Jepang. Sastra Jepang, linguistik Jepang. Jadi memang saya dari dulu sudah sebenarnya bercita-cita lah ya ingin pertukaran pelajar itu ke Jepang. Sama sepertinya tadi Mbak Anissa itu saya juga mencoba apply ke beasiswa macam-macam ya, karena kalau dengan biaya sendiri tentu berat. Jadi saya apply ke macam-macam